Tobidin siap untuk menggantikan Bapak Huja dengan Dalam rapat RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2025 sampai tahun 2029, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025, Tobidin Sarjung, SH, MH, mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes mengalami pemotongan anggaran sebesar 118 miliar rupiah oleh pemerintah pusat. Tobidin menekankan pentingnya upaya melobi pemerintah pusat agar Brebes tetap mendapatkan anggaran melalui kementerian terkait. Apalagi presidennya Prabowo dan wakil Bupati Brebes berasal dari Partai Gerindra. Saya yakin Bapak Urja mampu melobi pusat agar mendapatkan proyek pembangunan di Brebes, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Tobidin pun berkelakar bahwa jika Urja tidak mampu, dirinya siap menggantikan posisi wakil Bupati Brebes. Pernyataan ini sontak disambut tawa beberapa kepala SKPD yang hadir. Wongka Nembe Jagong dari Wabuk Bedol, canda salah satu peserta rapat. Orang baru duduk jadi wakil bupati sudah dicopot. Menanggapi hal itu, Urja menyampaikan bahwa ia lebih memilih memberikan alat produksi seperti cangkul atau pancing kepada petani dan nelayan, daripada bantuan berupa barang konsumsi. Misalnya di Desa Pangaradan atau Kluwut terjadi pendangkalan, kita bisa meminta bantuan eksavator kepada pemerintah pusat agar nelayan bisa langsung mengeluh ketika pasca musim hujan, jelas Urja. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes. PNS juga disumpah bakal lakukan yang terbaik. Saya di sini tidak berarti menggurui, tapi kita saling menguatkan. Ketika saling menguatkan, apapun bisa menjadi kuat dan bersatu. Brebes kemiskinan ekstrim itu kan angka. Tapi di Jawa Barat ada yang lebih miskin dari Brebes, tapi angkanya bukan miskin. BPS kok itu. Saya mau melihat di Larangan, di mana saja TKW itu banyak, apalagi desanya Pak Wakil. Rumahnya baru-baru semua. Jadi yang dikatakan miskin itu sebenarnya kita bicaranya angka. Tapi kalau punya kemauan yang keras, kemampuan visi dan misi nanti menyesuaikan dengan programnya bupati kita, saya kira bukan perkara yang sulit. Tapi kita sama-sama untuk menyambut bagaimana program-program Mega Huja, terutama salah satunya adalah Warjedoyo, satu keluarga satu sarjana infrastruktur. Walaupun ini Mas Karyono mana saudara saya, 80% kita dipangkas, kita nggak pernah takut kalau kita tidak lepas dari lobby dan komunikasi secara politik dengan kementerian dan sebagainya, dan berikutnya saya kira segala permasalahan kita akan bisa diatasi. Dan insya Allah karena saya ditunjuk dadakan, maka saya tidak pakai tag. Kalau Pak Bupati pakai tag, kalau saya nggak usah. Dan insya Allah 2029 Tobidin siap untuk menggantikan Bapak Huja. Demikian kita berbicara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami punya ide, ini salah satu penting pada waktu kami berkunjung di tempatnya beliau, di tim suksesnya beliau, di kandang suaranya beliau, di tanah yang di banyak usulan, Pak ini sungainya itu sering data pengelolaan di mana. Ini saya punya inisiatif, kalau itu diberi anggaran pengelolaan 1 tahun, dikeruk 1 bulan, 2 bulan budget lagi, anggaran sudah ada. Berarti tetap datanya 9 bulan datang lagi. Maka hemat saya, kalau aturannya boleh, regulasinya boleh, sebab nanti kami memerintahkan di Bupati pusat atau mana, mungkin menurut saya yang terbaik tiap daratan kapal-kapal itu diberi alat pengeruh. Alat pengeruh itu di bahan beberapa
hari ini banjir, besok hari ini besok sebulan banjir terus lagi. Jadi nggak usah nunggu anggaran duduk lama, karena semuanya tambah dana sehingga kita tidak bisa merapat. Tapi kalau orang tersebut ibarat kata diberi cangkul, kayaknya nggak cangkul sendiri kan, cangkul sendiri itu kan mungkin akan lebih bagus. Itu salah satu contohnya. Insya Allah ini semua usulan-usulan, saran-saran kami tampung dan kami masuk. Anggota legislatif di Kabupaten Brebes beberapa kali menyampaikan di dalam badan anggaran terkait APBD kita. Panjenengan semua yang hadir di sini saya yakin paham semua dengan pola berpikir kita bahwa luas Brebes sangat luar biasa, tapi pengennya kabeh jago kabeh. Tapi bicara skala prioritas, saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua GNPK RI ya, GNPK saja. Berarti ada RI-nya beda lagi. Oh, berarti ini dengan GNPK tidak pakai RI. Soalnya ada yang RI. Matur Mas Tanbarun, ini terkait dengan PU lagi-lagi ini menjadi klasik, dan saya pernah diwakili Ketua Komisi 3 juga dengan Mas Laude. Ya ini terus dengan segala terbatasnya anggaran, maka dengan kami seroyo-royo merapat semua kepentingan politik kita itu untuk pasangan nomor 1 dan dimenangkan. Ini satu poin penting sebenarnya. Ketika mitra kerja kita baik di dalam komisi maupun Pak Wakil Bupati kemudian berbagi tugas saja. Di kementerian itu ternyata banyak program, dan salah satunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil. Kalau tiap tahun kita dianggarkan hanya untuk ngeruk, lebih baik itu dikasih anggarannya itu berupa kayak tadi eskavator, alat-alatnya. Nah, itu dari mana? Nah, ini kan punya presiden. Pak Wakil itu punya presiden. Saya kira lah itu tinggal bagaimana OPD itu masuk dalam kebijakan anggaran di kementerian apa. Saya yakin beliau itu sangat dekat dengan Pak Presiden. Kami pun sangat dekat dengan Ketua Umum saya. Ini tak cerita PAN ya, PAN itu nama menteri 3 wamen. Apalagi ini, saya 3 kali dukung Pak Prabowo. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Haji Wibowo mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.